Yang terhormat, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Bambang Susatyo SE, MPA. Yang kami hormati, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Gigi Andi Arsunan Arsin, MKes. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi, SH, MHum. Yang kami hormati, para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, para Ketua dan Sekretaris Departemen Lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, para pembina unit kegiatan mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Departemen, Himpunan Mahasiswa Program Studi Lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan para pimpinan tinggi lembaga-lembaga Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua Panitia beserta jajarannya serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dan diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara pembukaan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat menengah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan tema membangun kepemimpinan berbasis kearifan kebangsaan dan wawasan global dalam mewujudkan generasi tangguh dan unggul menuju era society 5.0 yang tergabung dengan undangan dan peserta daring sekalian. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin
yang kami hormati, marilah kita melangkah ke acara selanjutnya. Laporan Ketua Panitia Kegiatan oleh Bapak Andi Muhammad Aswin Anas SHMH. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Gigi Arsunan Arsin MKes. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHMHum. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, Sarjana Hukum, Magister Hukum, juga selaku Koordinator Umum dari Pelaksanaan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa. Yang kami hormati Bapak Ibu Pembina UKM lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan yang kami cintai dan kami banggakan para peserta Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin kami melaporkan kegiatan pelaksanaan latihan keterampilan manajemen mahasiswa yang dilaksanakan oleh Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dimandatkan kepada Wakil Dekan Bidang 3 untuk menyelenggarakan kegiatan LK2 tingkat nasional bagi mahasiswa Fakultas Hukum secara khusus dan dapat dibuka untuk umum bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Dan pada pelaksanaan kali ini kami diamanahkan selaku panitia. Alhamdulillah telah melaksanakan kegiatan ini dengan tetap berpedoman pada pedoman pelaksanaan latihan keterampilan manajemen mahasiswa yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Adapun yang dapat kami laporkan, para peserta yang bergabung pada kegiatan LKMM saat ini berjumlah 50 orang yang berasal dari berbagai macam perguruan tinggi di Indonesia, diantaranya dari Universitas Hasanuddin yang termasuk antara lain adalah para pengurus unit kegiatan mahasiswa, himpunan mahasiswa departemen dan himpunan mahasiswa program studi, serta perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa dan MKM di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian peserta lain berasal dari Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Islam Makassar, Universitas Muria Kudus, Universitas Mataram, dan Institut Agama Islam Negeri Ambon. Selain itu, insya Allah dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai pembicara maupun narasumber yang sudah kompeten di bidangnya. Insya Allah pada hari ini kegiatan ini pun akan diawali dengan pidato kunci yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Bambang Susatyo SE-MBA, yang insya Allah akan segera bergabung bersama kami. Dan mohon izin Prof, kami melaporkan berdasarkan koordinasi terakhir dengan pihak protokoler dari MPR RI, insya Allah Ketua MPR akan bergabung pada pukul 11 karena saat ini masih ada kegiatan dengan Kapolri. Selain itu, narasumber lain juga akan hadir dari Dikti, yakni Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Hewan Aris Junaidi, PhD, pada materi yang kedua, dan juga seluruh narasumber insya Allah akan bergabung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Sekaitan dengan hal tersebut, maka kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan universitas, utamanya juga kepada pimpinan fakultas atas support, arahan, dan petunjuk yang senantiasa diberikan kepada kami, dan kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa hal-hal yang masih kurang dan tentunya perlu dibenahi. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya,
Sambutan dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Saudara Taufik Hidayat, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Andi Arsunan Arsing, MKes. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibunda Profesor Dr. Farida Patiting SHM Hum. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muhammad Hasrul SHMH. Yang kami hormati Ketua Panitia Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah, Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, SHMH. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan pengurus lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, lingkup Universitas Hasanuddin, kemudian teman-teman yang bergabung dari BEM UNJ, BEM FH Universitas Mataram, kemudian BEM dari Fakultas Syariah IAIN Ambon. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, Ketua Mahkamah Keluarga Mahasiswa, dan seluruh peserta Pelatihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma wa yuqafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga pada pagi hari ini insyaallah kita dapat melaksanakan pembukaan LKMM TM yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salawat teririm salam senantiasa kita hadirkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi role model, menjadi teladan bagi seluruh umat manusia, termasuk dalam bidang kepemimpinan, di mana dalam kepemimpinan beliau, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan adalah kunci utama, bukan hanya mampu menasihati, tetapi juga mampu untuk merealisasikan. Bapak Ibu yang saya hormati, LKMM TM yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum dengan mengusung tema membangun kepemimpinan berbasis kearifan kebangsaan dan wawasan global dalam mewujudkan generasi tangguh dan unggul menuju era Society 5.0 dengan tujuan memberikan kemampuan kepada mahasiswa hukum untuk mengordinasikan dan mengkonsolidasikan segala kekuatan yang ada dalam lembaga kemahasiswaan. LKTM ini merupakan forum dialektika yang sangat baik untuk melatih dan menguji nalar kritis sebagai mahasiswa, apalagi ditambah dengan narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Misalkan ada Yudi Latif yang pernah menjabat sebagai Ketua BPIP, yang akan memberikan kita materi terkait dengan wawasan kebangsaan. Ada Bapak Imran Nating, Ketua IKA Fakultas Hukum Jabodetabek, yang juga kepemimpinannya tidak bisa kita ragukan. Kemudian LKMM ini secara khusus dilaksanakan untuk mahasiswa Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Kawan-kawan mahasiswa hukum tentunya harus memahami bahwa tugas kita amatlah berat. Bukan hanya kita dituntut untuk menjadi praktisi hukum, menjadi hakim, menjadi advokat, menjadi jaksa maupun notaris, tapi kita juga memiliki tanggung jawab moral bagaimana memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Masyarakat kita yang melanggar hukum hampir tidak mengetahui aturan mana yang dilanggar. Dan segmen-segmen inilah yang dibutuhkan kita sebagai mahasiswa hukum untuk hadir, memberikan pencerahan dan bertanggung jawab untuk memasyarakatkan hukum itu. Gagasan yang dibangun
berdasarkan perkembangan zaman, 5.0 juga harus dalam dunia hukum, juga harus diikuti dalam dunia hukum. Hukum harus mampu menjawab tantangan kebutuhan hukum, after the victim end. Hukum tertati-tati mengejar peristiwa di masyarakat. Ini adalah salah satu adagium, dan tugas kita selain sebagai teladan untuk menegakkan ius constitutum atau hukum yang berlaku pada hari ini, hukum positif kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk merumuskan dan menjawab kebutuhan hukum di masa yang akan datang atau yang kita kenal dalam masa hukum ius constituendum. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah memasuki 5.0, maka hukum juga harus lebih maju, hukum juga harus menyesuaikan. Maka LKMM tingkat menengah ini diharapkan mampu menghasilkan para pemimpin yang mampu untuk mengintegrasikan kepemimpinannya dalam pembangunan hukum. Akhir kata, tiada hasil tanpa proses, dan dia yang berproses, maka dia yang akan mendapatkan hasilnya. Pesan saya kepada teman-teman yang menjadi peserta LKM tingkat menengah ini yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, gagasan kita, pemikiran kita boleh 5.0, gagasan kita boleh mengglobal, pemikiran kita boleh mengglobal, tetapi budaya dan etika kita tetap lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi SH MHum, dengan hormat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin, yang dalam hal ini mewakili Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Dr. Diandi Arsulan Arsin, MKes. Selamat pagi, Pak Wertiga. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Prof. Telah. Waalaikumsalam, Bu Dekan. Ya, terhormat yang kami hormati, Wakil Dekan Fakultas Hukum Unhas yang bergabung pada sub ini, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Yang saya hormati seluruh panitia pelaksana LKMM yang diketuai oleh Andi Aswin Anas. Yang saya cinta, saya banggakan, Anandaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dan seluruh jajaran pimpinan lembaga kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ya, saya jeda sedikit sebentar dulu untuk mempersilahkan, karena sekaligus saya memimpin promosi doktor ini. Ya, alhamdulillah. Juga yang saya cinta, saya banggakan tentunya seluruh pimpinan lembaga kemahasiswaan dan anakku yang mengikuti LKMM ini, baik dari Universitas Hasanuddin maupun dari perguruan tinggi di luar Unhas. Ya, ada beberapa tadi yang saya dengar. Pertama-tama tentunya puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang sangat penting ini, yaitu latihan keterampilan manajemen mahasiswa LKMM. Yang ini sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda, generasi penerus pemimpin masa depan bangsa Indonesia, insya Allah. Karena kampus memang diberikan atau menjadi dapur, selain dapur ilmu pengetahuan dan kebudayaan, juga adalah dapur untuk mendesain dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia, insya Allah. Tentu yang pertama yang harus kita tekankan bahwa mempersiapkan pemimpin ini harus sesuai dengan nilai dan karakter keindonesiaan. Dan secara khusus lagi, kita harus ada nilai dan karakter keunhasan yang akan menjadi penciri
di nantinya ketika kelak kita menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Ada ada kekhasan dari mahasiswa yang kelak nanti insya Allah akan menjadi pemimpin ke depan. Kalau kita lihat dari statuta Universitas Hasanuddin, maka di situ tujuan yang ingin dicapai oleh Unhas adalah itu menghasilkan insan cendekia berkarakter mulia. Nah, ini penting sekali ya. Tadi Presiden BEM juga sudah menekankan itu. Insan cendekia berkarakter mulia. Nah, oleh karena itu untuk melahirkan seorang insan cendekia yang berkarakter mulia, maka segala hal pengembangan dari diri peserta didik itu harus dilakukan secara komprehensif. Bukan hanya meningkatkan atau membangun intelektualitasnya, tetapi lebih dari itu adalah bersamaan dengan itu harus membangun karakternya. Karakter yang mulia, karakter yang dapat menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, juga kita perlu mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan kita yang memiliki paradigma yang luas, yang selalu berpikir ke-Indonesiaan dan global. Jadi tidak berpikir sempit. Kita harus punya wawasan. Oleh karena itu anak-anak kita harus kita persiapkan seperti itu. Dan kampus memiliki tanggung jawab untuk mencetak generasi-generasi pemimpin masa depan Indonesia. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, dan seluruh tim kemahasiswaan di Fakultas Hukum Unhas yang telah mempersiapkan dan mendesain kegiatan ini. Dan tentunya juga terima kasih dan penghargaan tinggi kepada Ibu Rektor, yang secara khusus kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang tiada henti mendukung dan mensupport kita di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan maupun kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan alumni Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kami sampaikan, dan juga kepada anak-anakku seluruhnya di lembaga kemahasiswaan yang dikoordinasikan oleh Presiden BEM, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan seluruh jajaran pimpinan lembaga kemahasiswaan yang luar biasa. Selama ini bekerjasama dengan baik, bahu-membahu bersama kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun karakter dan kemudian meningkatkan kualitas diri dan intelektualitas dari Fakultas Hukum, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Oleh karena itu sekali lagi saya memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi atas kerja keras ini. Insya Allah ini akan kita lakukan secara berkesinambungan. Oleh karena itu terima kasih atas kerjasama kita semuanya. Terima kasih kepada seluruh panitia yang dikomandani oleh Andi Aswin Anas yang luar biasa. Nah, karena itu pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih telah hadir anakku semuanya, calon-calon pemimpin bangsa ini ya, insya Allah ya memang harus dibekali ya. Karena itu pemimpin itu tidak hanya karena lahirnya ya, karena memang ada juga yang lahir dari seorang lingkungan pemimpin, karena memang dari lingkungan kepemimpinan, orang tuanya misalnya seorang pemimpin dan seterusnya, tetapi butuh latihan. Latihan ini yang paling penting ya, harus dilatih ya, dan kemudian harus berada selalu dalam lingkungan yang baik. Oleh karena itu segala hal yang kita lakukan ini adalah guna mempersiapkan para mahasiswa kita untuk insya Allah pada saatnya nanti akan menjadi pemimpin dimanapun bidang pengabdiannya, insya Allah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan pada kesempatan ini kami mohon perkenan Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Pada kesempatan ini juga sebelum saya persilahkan, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pembicara yang nantinya sebentar ini akan hadir yang luar biasa ya, Bapak Ketua MPR RI, Bapak Haji Bambang Susatyo, ada Bapak Direktur Kemahasiswaan Pembelajaran dan Dirjen ya, Direktur Belmawa Dirjen Dikti, kemudian Pak Yudi Latif dan beberapa alumni kita ya yang hadir, ada Pak Imran Nating yang juga mantan Presiden BEM ya, ada Yusran Darmawan, ada Asanti ya, ini juga mantan Presiden BEM, ada Pak Dr. Gigi Muhammad Arif Rashid Hasan yang mantan Ketua PBHMI, luar biasa, dan juga ada Bapak dosen kita Dr. Andes Ali Rahman ya, insya Allah nanti akan memberikan materi terkait dengan itu.
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon perkenan Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka resmi kegiatannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin sekaligus membuka acara Bapak Profesor Dr. Gigi Andi Arsunan Arsin, MKes. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Prof. Baik, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang kita banggakan, yang kita hormati, Ibu Dekan, Profesor Dr. Farida Adipati Tinggi, yang kami hormati para narasumber. Di sini tak tanggung-tanggung narasumbernya ini. Ada Pak Ketua MPR, ada Direktur Belmawa, ada Ayudi Latif, dan beberapa lagi yang penting di sini. Ada juga Arif ya. Yang terhormat kolega saya, Adinda Wakil Dekan Bidang 3, Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan. Luar biasa nih adik saya ini. Kemudian yang terhormat adik-adik di lembaga mahasiswa, Presiden BEM Fakultas Hukum, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Mahkamah Mahasiswa. Tentu yang juga kami banggakan. Dan seluruh panitia yang tadi saya dengar dikomandani oleh Andi Aswin ya, Dr. Andi Aswin. Amin, Dan terima kasih. Ya. Dan adik-adik peserta ada yang dari luar kampus juga. Selamat datang di kampus Unhas untuk adik-adik yang dari luar kampus Unhas dan adik-adik yang tentunya mahasiswa kita di Fakultas Hukum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk sama-sama menghadiri acara yang sangat penting ini meskipun secara virtual. Hadirin yang kami hormati, kami banggakan, tantangan era society 5.0 semakin di depan mata, di mana era teknologi yang semakin canggih memberikan dampak, tentu ada dampak positif, ada dampak negatif. Dan untuk itu, era society 5.0 dan dunia pendidikan juga mengalami tantangan yang baru. Dan tentunya adik-adik mahasiswa sebagai generasi yang akan melanjutkan estafet akan mengisi era yang semakin canggih ini. Guna membekali adik-adik mahasiswa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan upaya bersama kita untuk terus mendorong daya saing bangsa, maka mahasiswa bukan hanya kita bekali dengan akademik semata, namun juga harus kita bekali dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan soft skill mahasiswa. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Seorang mahasiswa selain dituntut untuk memiliki kompetensi hard skill yang lebih banyak didapatkan pada kegiatan kurikuler, juga harus memiliki keterampilan yang sering disebut sebagai soft skill. Dan menurut penelitian, adik-adik sekarang ini, alumni kita, banyak yang berhasil bukan karena hard skill-nya, tapi soft skill-nya semata. Tapi untuk itu, soft skill dan hard skill harus dipadukan, karena tidak ada juga artinya kalau soft skill tanpa hard skill, dan begitu pun sebaliknya. Dan lembaga mahasiswa ikut mendorong, mewujudkan poin-poin antara hard skill dan soft skill di kalangan adik-adik mahasiswa semuanya. Seorang mahasiswa tentu punya harapan-harapan untuk perbaikan masa depan bangsa. Di pundaknya lah adik-adik kita titipkan masa depan nasib bangsa ini. Bagaimanapun
adik-adik akan memasuki dunia yang semakin kompleks dan dunia yang semakin canggih, di mana nantinya kita akan berhadapan dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang di luar perkiraan, unpredictable, sesuatu hal yang tak pernah terduga akan terjadi di hadapan adik-adik sekalian. Dengan demikian, bekal pengetahuan dan keterampilan manajerial untuk mengelola berbagai organisasi kemahasiswaan perlu dimiliki oleh para mahasiswa, terutama mahasiswa yang terlibat langsung dan aktif dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan. Tentunya kami sebagai pembina kemahasiswaan yang ditemani oleh adik-adik atau teman-teman, kolega, para wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni bidang kemitraan di fakultas, tentu mendorong adik-adik dalam leadership. Kenapa? Karena kita berharap adik-adik nantinya setelah menjadi alumni akan menjadi leader di semua bidang kehidupan. Dan kita harus buktikan bahwa kemahasiswaan di Unhas itu akan semakin cerah ke depannya. Dan kepada adik-adik mahasiswa yang dari luar Unhas, marilah kita bersinergi untuk membangun generasi yang lebih baik ke depannya dan mengisi hari-hari ke depan dalam dunia kemahasiswaan. Akhirnya, mewakili Ibu Rektor, sebetulnya ini ada juga acara sebelah ini, saya cuma buka toga ini sebetulnya. Buka toga ini karena ada acara pengukuhan, saya minta izin sama Ketua Senat untuk keluar sebentar untuk memberi sambutan sekali pembuka. Ini komitmen kita kepada Ibu Dekan dan Wakil Dekan dan Ibu Dekan yang kita banggakan ini luar biasa. Saya perlu informasikan kepada adik-adik semua mahasiswa yang dari luar Unhas bahwa mahasiswa Fakultas Hukum itu terbaik selama 2 tahun terakhir ini. Dan itu luar biasa, dan itu bisa menjadi role model untuk lembaga-lembaga mahasiswa fakultas lainnya. Dan yang eksis juga, semakin eksis, adalah lembaga mahasiswa Fakultas Hukum dalam membuat opini-opini yang tentunya mencerdaskan kehidupan kita, yang tentunya juga ikut memberikan kita nuansa bahwa kemahasiswaan Unhas tidak pernah pudar. Dari zaman ke zaman, Unhas terus berkibar. Akhirnya, dengan izin semuanya, Ibu Dekan yang terhormat, ini kolega saya, adinda saya, dan calon pemimpin kita masa depan, Prof. Farida Andipati Tinggi, saya izin juga kepada semua peserta, baik wakil dekan, adik-adik dari lembaga mahasiswa, dari BEM, Majelis Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada juga Mahkamah Mahasiswa, dengan izin semuanya, maka LKMM, Pelatihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa, tingkat menengah, mewakili Ibu Rektor, saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ber-LKMM, insya Allah kita akan semakin sukses ke depannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Pak WR3. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Seperti apa yang sudah dibicarakan oleh Prof. Idrus bahwa memang Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Imam Hidayat. Kepadanya kami persilahkan. Indonesia ini di situ masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya memimpin pembacaan doa berdasarkan syariat Islam bagi saudara-saudara yang beragama selain Islam. Mohon berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, ya Malik,
ya Aziz, yang maha pengasih lagi maha perkasa. Segala puji untukmu, sang pemberi kehidupan. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang limpahkan kepada kami. Segala puji atas seluruh kekuasaanmu, dan segala puji atas seluruh kemuliaan dan kekuasaanmu. Ya Allah, pada hari ini dengan mengharap seluruh ridha-Mu, kami hendak melaksanakan kegiatan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat menengah nasional. Maka ya Allah, jadikanlah setiap pikiran, setiap tindakan kami sebagai bentuk manifestasi peribadatan dan ilmu yang bermanfaat bagi diri kami dan orang lain. Ya Allah. Ya Allah, ya Khaliq, ya Ghafur, yang maha menciptakan dan maha pengampun. Kami tahu bahwa setiap manusia yang Engkau berhadirkan di muka bumi ini adalah pemimpin. Dan setiap apa yang ia pimpin maka akan ia pertanggungjawabkan kepemimpinannya. Maka hati kami ya Allah selalu yakin kepadamu bahwa Engkau tak pernah salah dalam memilih pundak untuk memikul amanah. Maka bimbinglah kami dan tunjukkanlah kepada kami dengan jalan ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Lindungilah kami dari gemerlap dan silaunya dunia yang fana ini ya Allah. Ya Allah, masih banyak dinamika-dinamika yang belum kami hadapi. Masih beragam hambatan yang akan kami lalui. Banyak kewajiban terhadap-Mu yang belum sepenuhnya kami tunaikan dan banyak aib saudara kami belum sepenuhnya kami sembunyikan. Maka ya Allah, ampunilah dosa dan kekeliruan kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin di negeri ini. Tunjukkanlah pemimpin kami jalan Engkau ridha ya Allah. Hasbiyallahu lidini, Allah cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam urusan agama. Hasbiyallahu lidunyaya, ya Allah cukuplah Engkau sebagai zat penolong kami dalam urusan dunia. Hasbiyallahu lima ahammani, ya Allah cukuplah Engkau yang sebagai penolong kami dalam setiap kesusahan. Hasbiyallahu liman bagha alai, ya Allah cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam menghadapi orang yang berbuat aniaya kepada kami. Hasbiyallahu liman kadani bisul watan, ya Allah cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam menghadapi orang yang melakukan tipu daya jahat kepada kami dan negeri kami. Wala haula wala quwwata illa billah. Kami tahu ya Allah bahwa tiada daya, upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pembukaan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat menengah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan tema membangun kepemimpinan berbasis kearifan kebangsaan dan wawasan global dalam mewujudkan generasi tangguh dan unggul menuju era society 5.0. Selanjutnya kami mohon untuk tetap di room Zoom. Kami akan melakukan sesi foto bersama. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pidato kunci dari Ketua MPR RI yang akan dipandu oleh moderator Saudara Taufik Hidayat. Kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami ucapkan selamat bergabung yang terhormat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Bambang Susatyo, SE MBA. Di tengah-tengah kesibukan beliau yang mengurus negara kita, masih menyempatkan waktu luangnya berbagi dengan teman-teman mahasiswa peserta LKMM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih Bapak Ketua MPR telah meluangkan waktunya Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin.
Izinkan saya membacakan riwayat singkat beliau. Nama lengkap Haji Bambang Susatyo, SE MBA, lahir di Jakarta tanggal 10 September 1962, umur kurang lebih 58 tahun Bapak. Kemudian izinkan saya untuk membacakan riwayat pekerjaan. Yang pertama adalah wartawan harian umum prioritas tahun 1985. Beliau ternyata mengawali karirnya di bidang jurnalistik. Ini tentunya hal yang menarik dari Ketua MPR kita saat ini. Kemudian yang kedua, Sekretaris Redaktur Majalah Vista tahun 1987. Kemudian pemimpin redaksi Majalah Info Bisnis tahun 1991. Komisaris PT Suara Irama Indah tahun 1999. Kemudian pemimpin redaksi Harian Umum Suara Karya tahun 2004. Direktur PT Suara Rakyat Membangun Suara Karya tahun 2004, Direktur Independen PT Sima Tbk tahun 2006, Direktur Kodeko Timber tahun 2007, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fraksi Partai Golongan Karya tahun 2009 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau sebelum menjadi Ketua MPR, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2019. Kemudian beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mulai dari tahun 2019 sampai dengan masa bakti 2024. Hal yang menarik ketika saya membaca CV dari Bapak Bambang Susatyo, saat beliau mahasiswa, beliau pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa Akademi Akuntansi Jayabaya di Jakarta Timur. Tentu ini yang menjadi hal menarik bagi teman-teman. Selain sebagai Ketua lembaga tinggi negara, beliau di masa mahasiswa juga aktif menjadi aktivis mengurus lembaga kemahasiswaan dan pernah sama-sama dengan kita mengurus lembaga kemahasiswaan dan saat ini diberikan amanah menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian izinkan saya Bapak untuk membacakan riwayat organisasi terkait dengan beberapa riwayat organisasi karena catatan saya ini 1 lembar lebih riwayat organisasi Bapak, banyak sekali. Jadi ketua yang pertama, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KHMI Pusat sebagai Presidium tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Kadin Indonesia sebagai Wakil Ketua Umum tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Dewan Pimpinan Pusat Golkar sebagai Wakil Bendahara Umum tahun 2019 sampai dengan tahun 2015. Kemudian KHMI Pusat sebagai Bendahara Umum tahun 2019 sampai dengan tahun 2012. Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai Ketua tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. PPK Kosgoro tahun 1957 sebagai Wakil Bendahara Umum tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Arden Indonesia sebagai Ketua Umum tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Kemudian tentunya Bapak Bambang Susatyo telah hangat di tengah-tengah kita. Beliau juga pernah menjadi Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kemudian penghargaan beliau The Best and the Next Legislator Award tahun 2014. Kemudian PWI Newsmaker Award tahun 2010. Top Eksekutif Indonesia dari tahun 1996. Hardi Karya Award dari tahun 1995 dan penghargaan yang terbaru didapatkan oleh Bapak Bambang Susatyo yaitu memperoleh Silver Play Button dengan akun YouTube Bansot Channel dengan 122.000 subscriber, kemudian menjadi YouTuber dengan misi yang dikatakan oleh Bang Bansot ini mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan kepada masyarakat, terutama kaum milenial. Tidak salah Bapak Ketua MPR kita saat ini, Bapak Bambang Susatyo, dikenal juga sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-15 yang milenial. Jadi sangat cocok untuk bersama-sama dengan kita, karena beliau juga
Jangan lupa teman-teman untuk subscribe akun YouTube Bapak Bangsut dengan nama Bangsut Channel. Baik, baik tema yang akan dibawakan oleh Ketua MPR, Mohon izin, mohon menyela sedikit. Saya mau menyapa Bapak Ketua MPR. Saya Silakan, izin, Prof. Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prof, apa kabar? Ya, sambil memimpin promosi doktor ini, Prof. Pak, terima kasih Ya. banyak atas perkenannya untuk Ya. bersama adik kita. Selamat dan terima kasih. Ya, makasih Prof. Baik, terima kasih banyak Prof. Saya izin untuk melanjutkan terkait dengan pidato kunci yang akan dibawakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ia akan membahas terkait dengan urgensi amandemen terbatas pokok-pokok haluan negara untuk kesinambungan pembangunan. Teman-teman peserta perlu mengetahui bahwa pokok-pokok haluan negara adalah nomenklatur yang terdapat dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan 2014 sampai dengan 2019. Perlu kita pahami bahwa pemilihan nomenklatur tersebut tidak dimaksudkan sekedar untuk membedakan dengan nomenklatur garis-garis besar haluan negara yang pernah ada sebelumnya. Di dalam pokok-pokok haluan negara hanya akan memuat kebijakan strategis yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur falsafah bangsa, yaitu Pancasila, kemudian merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dalam pokok-pokok haluan negara yang akan menjadi rujukan atau arahan bagi perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan pemerintah. Perlu kita mengetahui bersama bahwa saat ini juga ada pedoman pembangunan yang lahir pasca reformasi yang bersifat teknokrat berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Kemudian Perpres tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang disusun berdasarkan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden terpilih. Tentunya hadirnya Bapak Ketua MPR akan memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan bagaimana sih urgensi perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar yang memuat dengan pokok-pokok haluan negara. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Silakan Bapak. Para moderator yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apakah suara saya cukup jelas terdengar di sana? Cukup jelas Bapak. Baik. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi A. Arsunan Arsin, MKes, yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Pati Tinggi, Sarjana Hukum, Master Hukum, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, selaku Koordinator Pelaksanaan LKMM, Dr. Muhammad Asrul, siap, Sarjana Hukum, Master Hukum, dan yang tak kalah pentingnya, yang saya hormati Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ananda Taufik Hidayat, serta seluruh peserta latihan keterampilan manajemen, mahasiswa tingkat menengah, dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, dan insya Allah akan penuh berkah pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa,
yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, khususnya nikmat kesehatan di masa pandemi. Sehingga hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat menengah yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan tema urgensi amandemen terbatas pokok-pokok haluan negara untuk kesinambungan pembangunan. Penyelenggaraan acara latihan keterampilan manajemen mahasiswa atau LKMM dengan mengangkat tema mengenai pokok-pokok haluan negara. Ini penting dan sekaligus relevan untuk beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa pada hakikatnya LKMM adalah bagian dari program pengembangan keterampilan, kompetensi manajerial, sikap dan wawasan untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai sumber daya potensial pembangunan. Dan melalui kegiatan LKMM diharapkan mahasiswa memiliki kesadaran dan komitmen kuat terhadap visi kebangsaan, khususnya mengenai haluan dan arah pembangunan kita di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, dewasa ini di ruang publik muncul dorongan dan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat mengenai urgensi kehadiran haluan negara sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan nasional dan dalam beberapa kesempatan kunjungan kerja di daerah. Aspirasi senada juga saya terima pada saat memenuhi undangan berbagai forum akademik yang diselenggarakan di beberapa perguruan tinggi. Terakhir, saya berada di Bali, Aceh, Riau, dan Surabaya. Dan harusnya saya juga berkeinginan hadir di Makassar, di Unhas, namun karena PPKM yang masih diperpanjang, maka saya berharap pertemuan hari ini walaupun jauh di mata namun dekat di hati. Sebagai bahan rujukan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh MPR masa jabatan 2014-2019, mayoritas publik atau 81% menyambut positif wacana reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN ini. Alasan yang paling dirasakan dan paling dekat dengan kepentingan masyarakat tentang perlunya GBHN adalah karena saat ini pelaksanaan pembangunan nasional dianggap tidak berkesinambungan. Seperti orang menari poco-poco, kadang kita melihat arah pembangunan kita maju selangkah, mundur 2 langkah, maju 3 langkah, mundur 4 langkah, sehingga tidak maju-maju. Inilah gunanya kita harus memiliki arah pembangunan yang jelas agar setiap pergantian kepemimpinan nasional tidak berganti pula haluannya. Yang ketiga, penting kita sadari bersama bahwa dari perspektif hukum administrasi negara, azas pokok penyelenggaraan pemerintahan adalah Basren in plan. Pemerintah adalah merencanakan, yang menegaskan urgensi mengenai pentingnya makna sebuah perencanaan dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Ini adalah perencanaan. Saat ini kita sudah menapakkan kaki pada tahap akhir periode pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025. Dan sudah saatnya kita melakukan kontemplasi dan evaluasi, memikirkan dengan sungguh-sungguh mengenai perencanaan pembangunan nasional ke depan, agar dapat memberikan manfaat dan berdampak nyata bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Saat ini kita telah menjajakan kaki pada periode bonus demografi. Dan adik-adik sekalian, merupakan bagian daripada harapan kita pada saatnya nanti ketika usia kemerdekaan kita mencapai 100 tahun pada 245, adik-adiklah yang akan mengambil peranan dan berada di garda depan dalam membangun bangsa ini. Dan diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai 319 juta jiwa. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan, terutama dari kalangan muda, dari 273 juta saat ini akan mencapai 319 juta. Dan dari jumlah tersebut sekitar 70%-nya atau sebanyak 223 juta jiwa
adalah kelompok usia produktif dalam jenjang usia antara 25 hingga 65 tahun. Jadi kalau hari ini saya di Senayan maupun Pak Jokowi di Istana maupun para menteri di kantor kementerian dan lembaga adalah orang-orang penting, tapi nanti pada saatnya kalianlah yang akan menjadi orang-orang penting tersebut. Artinya pada era Indonesia emas nanti, kita masih akan menikmati periode puncak bonus demografi. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menyiapkan generasi muda bangsa untuk menyongsong Indonesia emas melalui berbagai langkah dan kebijakan. Salah satunya melalui penyelenggaraan LKMM di perguruan tinggi seperti yang adik-adik atau saudara-saudara lakukan hari ini. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi Fakultas Hukum Unhas yang telah menghadirkan tema penting ini dalam suatu forum diskusi akademik. Meskipun dilakukan secara virtual, acara LKMM yang diselenggarakan pada hari ini menyiratkan pesan penting bahwa pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya tidak boleh menyurutkan langkah kita untuk tetap hadir, bekerja, dan berkarya. Pandemi tidak boleh memasung pikiran kita, memasung aktivitas kita, untuk bersama-sama memikirkan berbagai persoalan kebangsaan yang kita hadapi hari ini. Hadirin yang saya hormati, perjalanan kehidupan kebangsaan kita telah diwarnai oleh beragam dinamika sejarah. Berbagai tantangan telah kita hadapi dan berkali-kali komitmen kebangsaan kita telah ditempa dan diuji. Sebagai sebuah bangsa yang sangat majemuk, kita beruntung bahwa kita dipersatukan oleh sebuah visi kebangsaan dan cita-cita bersama, sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya pada alinea keempat, pembukaan konstitusi juga mengamanatkan bahwa dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah untuk merealisasikan, mewujudkan tujuan nasional kita, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penting untuk kita sadari bersama bahwa visi kebangsaan adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Dan sarana untuk memperjuangkannya adalah melalui pembangunan. Sehingga hakikat pembangunan adalah proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan pedoman atau haluan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi dan perspektif yang sama. Kesamaan pandang inilah yang saya anggap penting, mengingat Indonesia dengan 270 lebih juta penduduknya hari ini memiliki tingkat heterogenitas yang luar biasa dari beragam sudut pandang, baik latar belakang budaya, sosial, ekonomi, maupun pandangan politik. Pedoman arah dalam pembangunan tersebut tidak hanya penting dalam menyatukan visi, melainkan juga untuk memastikan bahwa pembangunan telah berjalan pada arah dan jalur yang benar. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memang telah memberikan gambaran mengenai visi kebangsaan, cita-cita bersama, dan tujuan nasional yang ingin kita wujudkan bersama. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, sudah cukupkah arahan yang tertuang dalam pembukaan konstitusi tersebut menjadi panduan dan peta jalan atau roadmap
bagi pembangunan kita. Nah, dalam kedudukannya sebagai hukum dasar, nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi adalah prinsip-prinsip yang bersifat normatif dan bukan prinsip yang bersifat direktif. Disinilah pentingnya kedudukan haluan negara yang akan menjabarkan prinsip-prinsip normatif dalam konstitusi tersebut menjadi kebijakan dasar politik negara sebagai panduan atau pedoman atau bintang pengarah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pedoman arah pembangunan nasional tersebut ditetapkan oleh MPR dalam bentuk garis-garis besar haluan negara, atau lebih kita kenal dengan sebutan GBHN. Pasca pembubaran konstitusi, pasca perubahan, bukan pembubaran, pasca perubahan konstitusi di amandemen keempat, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN, sehingga fungsi GBHN digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 sampai 2025. Selanjutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN disusun berdasarkan atau berlandaskan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden terpilih. Inilah yang menjadi titik persoalan baru, sehingga setiap ganti presiden berganti pula lah haluan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita seperti beberapa tahun ini di era pasca amandemen keempat, kita seperti menari poco-poco. Setiap ganti presiden, ganti pula haluannya. Nah, dalam implementasinya, berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyelenggara pembangunan nasional ternyata menyisakan beragam persoalan. Selain cenderung bersifat eksekutif sentris, dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional yang demikian memungkinkan RPJPN dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan. Karena implementasi RPJMN didasarkan pada misi dan visi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum, maka tidak ada jaminan bahwa satu periode pemerintahan akan mengusung visi misi dan program pembangunan yang selaras dan sejalan dengan visi misi dan program pembangunan pemerintahan periode sebelumnya. Belum lagi kita dikacaukan dengan visi misi bupati, wali kota, gubernur yang kadang bertabrakan dengan visi misi presiden secara nasional. Sebagai gambaran analog sederhana, dapat kita contohkan mengenai kebijakan pemindahan ibu kota negara yang pembangunannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan melibatkan lebih dari satu priorisasi pemerintahan. Pertanyaannya adalah, siapa yang dapat menjamin bahwa kebijakan pemerintahan saat ini untuk memindahkan ibu kota akan tetap dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya? Dapat kita bayangkan betapa mahal ongkos yang harus kita tanggung jika setiap periode pemerintahan tidak konsisten dalam melaksanakan pembangunan. Karena terkait kemampuan intelektual, kemampuan visi dan misi presiden dan wakil presiden juga terkait dengan selera partai-partai politik yang setiap waktu bergantian memimpin bangsa ini, memimpin daerah ini, memimpin kabupaten, kota, maupun provinsi.
Jadi selera partai politik, kemampuan para pemimpin daerah maupun nasional, inilah yang menjadi kegusaran kita. Jika tidak kita naikkan visi misi presiden dan wakil presiden, visi misi gubernur, bupati, wali kota, dari visi itu kita naikkan menjadi visi misi negara. Jadi intinya adalah saya ingin mendorong kita semua sepakat mendorong visi misi presiden, visi misi bupati, wali kota, gubernur menjadi visi misi negara. Demikian pula antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah. Ini yang tadi saya jelaskan. Kemungkinan berpotensi terjadi ketidakselarasan pembangunan, bahkan bertabrakan. Sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tidak terikat untuk mengacu pada RPJMN, mengingat visi dan misi gubernur, bupati, wali kota sangat mungkin berbeda dengan visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih karena perbedaan partai, perbedaan kemampuan, dan lain-lain. Demikian juga dengan visi dan misi gubernur, bupati, wali kota di daerah-daerah lainnya. Di samping itu, desentralisasi dan penguatan ekonomi daerah berpotensi mengakibatkan tidak sinerginya perencanaan pembangunan antar daerah serta antara pusat dan daerah. Inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah berpotensi menghasilkan program pembangunan yang bukan saja tidak saling mendukung, tetapi juga saling kadang atau kerap kali saling menegasikan satu sama lainnya. Karena ini menyangkut soal persaingan antar partai pada pemilihan berikutnya. Saudara-saudara, adik-adikku yang saya hormati, dengan masih adanya bias-bias dan ketidakpastian kesinambungan kebijakan dan program pembangunan nasional tersebut, pada akhirnya mendorong lahirnya wacana menghidupkan kembali haluan negara model GBHN. Dari serangkaian diskusi yang dilakukan oleh MPR dengan berbagai kalangan, termasuk di dalamnya adalah para tokoh masyarakat, pakar, dan akademisi, pada umumnya mereka sependapat bahwa kita memerlukan haluan negara untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, serta integrasi sistem perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Dorongan yang sangat kuat agar MPR kembali memiliki wewenang menetapkan haluan negara dan merekomendasikan revitalisasi atau dihidupkannya kembali GBHN model lain haluan negara juga datang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Forum Rektor Indonesia, Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan, mulai dari pengurus besar PBNU, pengurus pusat Muhammadiyah, hingga majelis tinggi agama-agama yang lain. Di samping itu perlu kita ingat bahwa hingga saat ini masih ada beberapa ketetapan MPR yang dinyatakan masih berlaku. Hadirin yang saya hormati, gagasan untuk mereformulasikan sistem perencanaan pembangunan nasional sebenarnya telah direkomendasikan oleh MPR periode 2009-2014. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh MPR 2014-2019 dengan memunculkan gagasan melakukan perubahan terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dengan mengembalikan wewenang MPR untuk menetapkan pedoman pembangunan nasional model GBHN yang dalam rekomendasi MPR masa jabatan 2014-2019 disebut dengan nomenklatur pokok-pokok haluan negara, seperti yang disampaikan oleh tadi Adinda moderator. Ketetapan PPHN oleh MPR tentunya membutuhkan dasar legalitas konstitusional, di mana bentuk hukum yang paling ideal adalah ketetapan MPR dan bukan konstitusi atau undang-undang.
Pertanyaan adalah mengapa? Yang pertama, bentuk hukum penetapan PPAN bukanlah undang-undang, karena sebagai haluan negara, PPAN harus memiliki legal standing yang kuat. Tidak dapat kita bayangkan jika sebuah haluan negara diatur dalam bentuk undang-undang yang masih dapat diajukan ke judicial review melalui Mahkamah Konstitusi dan dapat ditorpedo oleh Presiden yang terpilih pada saat itu. Kedua, bentuk hukum penetapan PPAN juga sebaiknya tidak diatur dalam konstitusi, karena PPAN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat sehingga harus lebih fleksibel. Mekanisme perubahan terhadap ketetapan MPR tentunya akan lebih mudah dilakukan dibandingkan jika PPAN diatur dalam konstitusi. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah ketetapan MPR yang kita maksud untuk PPAN ini harus merubah konstitusi? Jawabannya adalah iya. Mau tidak mau kita harus melakukan amandemen kembali, yaitu amandemen kelima secara terbatas. Saudara sekalian, di samping karena PPAN bersifat direktif, tidak normatif seperti halnya konstitusi, maka tentunya materi PPAN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi. Ketiga, dengan masih eksisnya ketetapan MPR dan MPRS yang dinyatakan masih berlaku, sehingga tidak seluruhnya dapat diselesaikan dengan undang-undang dan hanya diselesaikan melalui melalui ketetapan MPR. Pemilihan ketetapan MPR sebagai bentuk hukum ideal bagi PPAN tentunya memiliki konsekuensi, di mana konstitusi hukum yang dibangun adalah melalui amandemen terbatas, amandemen kelima terbatas terhadap konstitusi. Dan dalam konsepsi ini, amandemen terbatas ini sekurang-kurangnya berkaitan dengan erat dengan 2 pasal dalam konstitusi. Jadi amandemen terbatas kelima yang akan dilakukan hanya akan menambah 1 ayat pada pasal 3 yang intinya memberikan kewenangan kepada MPR untuk merubah dan menetapkan PPAN. Kemudian penambahan 1 ayat lagi di pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh Presiden manakala tidak sesuai dengan PPAN. Pertanyaan kemudian adalah, apakah nanti amandemen yang dimaksud ini akan membuka kotak Pandora, akan membuka peluang-peluang misalnya penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden jadi 3 periode, atau hal-hal lain yang bertentangan dengan konstitusi kita saat ini. Apakah nanti akan berubah sistem presidensial hari ini seperti yang sedang kita jalani menjadi kembali ke sistem parlementer? Jawabannya tidak. Karena sesuai dengan pasal 37 konstitusi kita telah mengatur secara rigid dan tegas mengenai mekanisme usulan perubahan konstitusi yang tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus terlebih dahulu diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau paling sedikit 237 pengusul, dan diajukan secara tertulis dengan argumentasi yang sangat jelas dan beserta dengan alasan-alasan serta kajian akademisnya, pasal mana dan ayat mana yang mau ditambah atau dirubah, serta melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam tata tertib MPR. Dengan demikian, ketika keputusan diambil hanya menambah 2 ayat saja, tidak terbuka peluang untuk menyisipkan gagasan-gagasan amandemen di luar materi yang sudah diagendakan. Kekhawatiran lain yang muncul adalah bahwa dengan kewenangan menetapkan dan mengubah PPAN
maka akan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara seperti dulu. Pandangan ini perlu diluruskan. Saat ini pun MPR adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi bangsa kita. Hal tersebut tidak serta-merta menjadikan MPR sebagai lembaga negara tertinggi. Kemudian, apakah dengan penambahan wewenang menetapkan kepada MPR mengenai PPAN yang secara hierarkis berada di bawah konstitusi, kemudian menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi yang mengharuskan presiden bertanggung jawab ke MPR? Jawabannya tidak. Di samping itu, hadirnya PPAN tidak serta-merta menyebabkan presiden harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR. Dan kewenangan MPR memberhentikan presiden dan wakil presiden tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam konstitusi pada pasal 3 ayat 3 dan pasal 7 ayat 7B ayat 1. Hadirin yang saya hormati, adik-adik yang saya banggakan. Secara substansial, PPAN hanya akan memuat kebijakan strategis yang akan menjadi rujukan atau arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah. Hadirnya PPAN sama sekali tidak akan mengurangi ruang kreativitas bagi presiden untuk menerjemahkan ke dalam program-program pembangunan dan justru menjadi payung yang bersifat politis bagi penyusunan haluan pembangunan yang bersifat teknokratis. Idealnya, substansi PPAN tersebut harus dapat menggambarkan wajah Indonesia 50 tahun ke depan, atau bahkan 100 tahun yang akan datang, dan mampu menjawab kebutuhan Indonesia di era milenial yang sangat dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0, bahkan era society 5.0. Mampu memberikan arahan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, serta mampu menggambarkan megatrend dunia yang meliputi kemajuan teknologi, dinamika geopolitik, dan geoekonomi global, demografi dunia, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam, dan perubahan iklim yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia. Kalau saya tanya, bagaimana wajah Indonesia 2045 ketika kita memasuki usia 100 tahun? Saya yakin dan saya percaya kita semua hari ini, termasuk yang mengikuti acara virtual hari ini, tidak bisa menjawabnya. Kalau saya tanya, Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, akan seperti apa pada tahun 2045? Saya yakin dan saya percaya kita semua tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Hadirin sekalian, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan saya berharap latihan kepemimpinan atau latihan keterampilan manajemen mahasiswa yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unhas pada hari ini dapat melahirkan gagasan-gagasan dan pemikiran yang konstruktif untuk memperkaya perspektif dalam memaknai pentingnya kehadiran haluan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga saudara-saudara kalian dapat mengambil substansi dari apa yang saya sampaikan, pentingnya kehadiran PPAN dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak atas pidato kunci yang telah dibawakan terkait dengan urgensi kebutuhan pokok-pokok haluan negara untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dari pusat hingga ke daerah. Sebagai penutup, izinkan saya untuk membacakan salah satu kutipan dari sebuah buku. Ketika akal sehat diuji di kehidupan berbangsa, memimpin tapi tidak menjadi teladan, mengkritik namun penuh caci maki, beropini tapi berisi hoaks, dan merayakan demokrasi tapi menolak toleransi. Akal sehat, Bambang Susatyo, buku ke-15 Ketua MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jadi, ya terima kasih Bapak. Salam
sehat dan semangat terus ya. Terima kasih Bang, terima kasih banyak Bang. Ya. Maju terus ya. Sukses Bang, terima kasih banyak, Ya. sehat. Assalamualaikum. Ya. Salam, terima kasih banyak. Yeah. Kasih Tum. Yes. Siap. Ada Pak Rajab Said. Ada aja. Maju terus. Alumni Bang, masuk ke Unhas Bang. Ya. Nanti kalau PPKM reda, insya Allah saya mampir atau hadir di UNAS ketemu langsung ya. Ditunggu Bang ya, Siap, dinantikan Bang. Oke. Kawal Bang. Semua, Bang. Ya. Assalamualaikum. Bang, izin Bang, ada ibu dekan Bang. Hah? Siap. Budekan. Oke. Prof. Terima kasih, Prof. Pak Ketua, terima kasih banyak, alhamdulillah. Ya. Siap. Makasih Prof. Wah, ada pengacak ini, Masya Allah. Siap. Assalamualaikum.